Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kalau tadi kita dalam perarakan menyanyikan Yerusalem, Yerusalem lihatlah rajamu, dengan semangat, dengan sukacita, Yerusalem. Namun dalam kisah sengsara yang dibacakan, jangan-jangan kita menyebut juga Yerusalem, Yerusalem. Zolim kan kita biasa mendengar ya kata zolim. Karena kata salem dan zolim itu akar katanya sama kalau dalam bahasa Ibrani. Akar kata sama, suku kata sama, tetapi maksudnya sungguh berlawanan. Yang satu memuji-muji, ya salem, salam, memuji-muji. Sedangkan zolim itu mengkhianati, menjelek-jelekan dan lain sebagainya. Maka saudari-saudaraku, dari yang tadinya sukacita, gegap gempita, kita sambut dalam perarakan Yesus yang masuk kota Yerusalem. Di kota Yerusalem ternyata Yesus mengalami kisah sengsara. Bapak Ibu, saudari-saudara sekalian, waktu kecil saya senang naik roller coaster, jet coaster. Wah, kadang kita senang gitu ya. Mungkin kita semua hampir pernah, kecuali yang nggak berani naik. Wah, naik lalu turun, macam-macam. Ada ke kanan, ada yang mengguling. Kita semua punya atau tahulah paling tidak roller coaster. Ada naikan, lalu ada turun drastis, ada muter, ada belok kanan, belok kiri. Nyatanya dalam hidup kita juga kadang-kala mengalami itu. Roller coaster. Kadang kita naik, ada sukacita, ada berkat, ada kebahagiaan, ada rahmat, ada keberhasilan. Kadang juga kadang-kala hidup kita turun drastis. Kadang muter, nggak tahu harus bikin apa, nggak tahu harus ngapain. Kadang belok kanan, belok kiri. Hidup kita seperti roller coaster. Juga pengalaman sore hari ini juga demikian. Ada sukacita, tiba-tiba ada duka. Ada sorak-sorai, tiba-tiba ada kisah sengsara. Maka hidup kita, saudari-saudaraku, kadang itu mengalami kenaikan, tapi juga kadang-kala mengalami peristiwa-peristiwa yang membuat kita jatuh turun. Satu yang penting, bahwa roller coaster itu boleh naik, boleh turun, asalkan dia tetap di relnya. Bayangkan kalau enggak berjalan di relnya, wah bisa terbang, bisa loncat, menculat. Menculat itu lebih dari lompat, menculat itu bar, gitu ya. Roller coaster itu tetap di dalam relnya. Maka walaupun naik hidup kita, naik turun, kadang mendapat berkat, kadang juga sulit Romo hidup saya. Kadang juga mengalami kegembiraan, kadang juga Romo saya sedih sekali nih Romo. Itu semua dinamika dalam hidup. Asal kita tetap di dalam relnya, kita tetap selamat. Saudari-saudaraku, renungan yang bisa kita ambil, walaupun kita mengalami dinamika yang sulit, banyak berkat juga, kita harus tetap di rel. Kita tetap harus di jalan Tuhan. Supaya apa? Supaya selamat. Supaya tidak celaka. Pun kita sukses, pun kita susah, pun kita senang, pun kita sedih, pun kita gembira, pun kita berduka cita, berada di jalan Tuhan, senantiasa selamat, tidak celaka. Jangan salah, sukacita, gembira, keberhasilan juga bisa membuat kita jatuh dalam dosa. Maka berjalanlah dalam jalan Tuhan, di dalam rel itu tetap. Lalu yang kedua, kalau kita dengar bacaan kisah sengsara, Romo, kisah sengsara panjang Romo. Apalagi kalau dinyanyikan nanti saat Jumat Agung, bisa setengah jam sendiri Romo kalau nyanyi itu ya. Ini di sini ada dua versi. Ada versi panjang, ada versi singkat. Yang tadi aja singkat gitu. Wah, singkat apa nih? 3 lembar nih. 4 lembar saya baca nih. Sampai tadi saya ngeblank. Yesus berkata. Kayaknya saya Yesusnya ya gitu ya. Kenapa kisah sengsara panjang? Ada sebuah permenungan dari Bapak Kardinal. Dia merenungkan bacaan kisah sengsara kenapa panjang. Itu menjadi bukti
bahwa Yesus mencintai kita juga panjang. Selamanya Yesus mencintai kita. Karya keselamatan Tuhan senantiasa hadir setiap saat dalam hidup kita, panjang. Maka yang panjang ini kita ikuti dengan setia. Tahun ini bacaan dari tahun C. Tahun C itu berarti bacaan diambil dari Injil Lukas. Dalam Injil Lukas, pengarang Injil Lukas tidak pernah menggambarkan murid yang kabur, murid yang pergi. Lukas selalu menuliskan kesetiaan para murid mengikuti Yesus. Kalau nanti buka kitab suci dari Injil Lukas, kisah sengsara, atau di Taman Getsemani, Lukas tidak pernah menulis bahwa murid-murid itu lari ketakutan. Murid-murid tetap ada bersama Yesus. Dan hanya Injil Lukas yang mengatakan bahwa ada Simon dari Kirene. Lalu juga dikatakan Petrus walaupun menyangkal tetap mengikuti Yesus dari jauh. Saudari-saudara, kita diajak kisah keselamatan Tuhan yang panjang, cinta Tuhan yang panjang. Dia mengajak kita juga untuk setia berada di dalam jalan Tuhan. Selamat, kita tidak celaka, dan pada akhirnya bersatu dengan Yesus dalam kebangkitan. Daun palma yang kita pegang adalah daun yang luar biasa. Daun palma itu tumbuh sepanjang musim. Dia nggak kenal panas, nggak kenal musim dingin, nggak kenal hujan, nggak kenal apalagi salju dan lain sebagainya. Daun palma adalah daun yang setiap saat itu tumbuh, tidak kenal musim. Maka belajar dari daun palma dan juga roller coaster tadi, kita mau tetap tumbuh dalam segala situasi, asal apa? Tetap di jalan Tuhan. Kita hening sejenak. Bersyukur kepada Tuhan yang mencintai kita dengan sungguh dari kisah sengsaranya. Kita mohon juga bantuan Roh Kudus supaya kita setia untuk berjalan di jalan Tuhan. Kita tanggapi sabda